Halo, jumpa lagi dengan Mayuri Christian di sini. Oke, sebelum saya demokan toolsnya, saya ingin share dulu ya. Ada beberapa masalah mungkin yang sering saya alami juga beberapa teman alami. Jadi ketika kita membuat sebuah video, eh, entah kita ataupun customer kita mungkin kita membuat e-course, kemudian customer kita mau cari eh, menonton video kita. Mereka butuh banyak waktu nih kalau harus menonton semuanya. Kadang mereka malah tanya, ada nggak bentuk PDF-nya gitu ya? Ada nggak bentuk teksnya gitu ya? E-booknya gitu ya? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Mengapa mereka bertanya seperti itu? Karena kalau menonton video ya pertama memang kuotanya lebih habis banyak. Yang kedua, kalau dengan teks bisa dikatakan lebih cepat ya, karena langsung poin-poinnya itu apa gitu ya. Ya, di sini tetapi di sisi si pembuat, yang membuat e-course-nya atau yang membuat tutorialnya merasa lebih mudah ketika harus, mereka membuat melalui video, karena langsung ngomong dan langsung, dijelaskan gitu ya, itu lebih mudah membuatnya dibanding mereka harus membuat teks, yang harus diketik yang cukup panjang gitu ya. Nah, dan di sisi lain kalau kita sebagai customer kadang kita cuman butuh, "Oh, saya cuman butuh bagian tertentu," ya. Kalau di video mungkin kita skip-skip gitu ya. Nah, bisa nggak ya kalau di video kita ketik berdasarkan keywordnya. Oh, saya ingin tahu tentang, masalah tentang, monetize misalkan. Waktu itu saya nonton di video ini ada kata-kata monetize. Nah, caranya gimana kalau di video kita nggak bisa kan ketik monetize gitu, kemudian ketemu di bagian video mana itu ada kata-kata monetize. Ya, lah disinilah tool ini akan hadir untuk menjawab masalah-masalah yang timbul dari ini yang tadi saya sebutkan tadi ya. Oke, saya akan tunjukkan aja bagaimana, eee, fitur-fitur ya, fitur-fitur dari tools ini. Oke ya, fitur yang pertama kita akan membuat, video. Kita bisa membuat video dari URL, dari YouTube, dari Vimeo, Facebook, Dropbox, Google Drive, Zoom gitu ya, ataupun kita bisa upload dari komputer kita, ya. Jadi kita bisa pilih, mau sumber videonya dari mana, kita bisa upload juga tuh ya. Kemudian, kalau kita mau ambil misalkan dari YouTube misalkan ya, kita bisa tinggal kita nanti, eee, menyertakan linknya aja cukup ya. Oke, ya di sini, kita buka YouTube, kita ambil linknya ya, kita copy, kemudian kita pilih menu, ini bahasanya ya, sumber videonya ini bahasanya apa. Kita bisa pilih auto detect, jadi biarkan toolsnya yang akan cek sendiri, ini bahasa apa. Nah, kemudian tinggal pilih menu YouTube, kemudian di sini, paste sini linknya ya. Ya, ini sudah langsung masuk nih. Nah, nanti, tools ini akan menyesuaikan ini bahasa apa yang dipakai di video ini. Nah, itu ada, tergantung besarnya video ya, prosesnya berapa lamanya. Nah, ini terjadi proses, transkrip di sini ya. Jadi mengubah video menjadi teks. Nah, yang berikutnya kita juga bisa membuat seperti, halaman gitu ya, halaman jadi kayak, semacam landing page gitu ya. Nah, ini kita buat halaman, kita bisa judul, deskripsi, URL, thumbnail-nya. Jadi akan membuat halaman seperti ini. Nah, itu nanti, eee, video yang tadi akan masuk di dalam halaman ini. Nah, kemudian kita juga bisa audio nih. Nah, kalau audio ini merubah, jadi transkrip dari file audio, format audio ya, diubah menjadi teks. Nah, ini kita bisa langsung misalkan dari link, eee, teks dari sebuah URL gitu ya, itu bisa juga dari sebuah link, atau kita juga bisa upload tadi itu ya. Nah,
atau kita juga bisa buat teks nih baru ya. Jadi text to voice ya, text to voice. Jadi kita ketikkan kemudian bisa mengubah menjadi suara baru. Oke, ini ada contoh misalkan file dari komputer berarti ini ya. File dari komputer kita upload. Ya, itu nanti uh, nah ini langsung jadi, kemudian kita akan dapat notif ya. Ada notifnya bahwa ini sudah selesai dan sebagainya. Itu notif supaya kita tahu bahwa prosesnya sudah selesai. Kita bisa dapat notif seperti itu. Oke, kita lihat yang kembali video tadi. Nah, ini sudah terbentuk nih. Jadi kayak timestamp ya. Jadi teks dari pembicaraan dari video ini, dialognya itu, kata-katanya sudah diubah menjadi teks semua dan ada timestampnya. Timestamp artinya menit keberapanya itu keluar semua ya. Nah, ini kalau tadi dari YouTube ya, jadi judulnya, deskripsinya dia ambilkan langsung dari sana. Ya, tentunya kita bisa ganti-ganti ya. Jadi nanti ini videonya sebenarnya di hosting tool ini ya. Di videonya di transkrip, di download juga ke tools ini. Jadi di hosting di tools ini. Oke, di save ya. Kita bisa share ya, bisa share link, share Facebook, share email, Skype dan sebagainya ya. Kita bisa share ke sana, kemudian kita bisa juga embed. Ya, kalau embed ini berarti artinya kita mau embed ke website kita sendiri, landing page kita mungkin ya, ke web kita sendiri dengan berbagai template itu ya, susunannya ada bottom, right, left ya, bentuknya macam-macam. Kita bisa pilih yang sesuai yang mana. Nah, ini berbagai option-option yang kita bisa, cukup banyak ini ya optionnya ya. Jadi kita bisa benar-benar explore di sini yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini saya coba linknya, saya paste. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, langsung akan tampil seperti inilah. Oke, tetap ada share-nya ya. Juga bisa download ya, ada berbagai macam downloadnya. Nah, jadi ini sangat memudahkan buat penonton kita ya. Ada berbagai menu dan ini menu ini pun kita bisa setting juga yang mana yang mau dimunculkan, mana yang tidak. Nah, ini juga eh, teksnya ya, ini yang saya ngomong tadi ya, teksnya kita bisa cari. Nah, ini teks bagian apa nih. Nah, ketika kita klik di situ, maka videonya langsung akan menuju ke bagian menit tersebut. Nah, ini yang memudahkan untuk customer, untuk penonton kita, untuk menuju ke bagian yang ingin dia butuhkan. Saya ingin mencari tentang cara untuk apa misalkan ya, tinggal dia ketik aja ya. Nah, itu uh, nah, ini saya tunjukkan kalau ini uh, embed ya, embed di website lain gitu ya. Ya, sama ya tampilannya karena kita sudah setting dari template-nya seperti itu. Ya, ini gambarannya ya. Jadi buat teman-teman yang bisa mencoba ya, bisa tools ini sangat enak sekali ya, karena akan membantu ini generate transkripnya ini langsung ada semua. Itu sangat membantu sekali ya, jadi sangat membantu sekali penonton untuk langsung mengikuti apa yang kita apa yang diomongkan di dalam video ini. Nah, itu sangat membantu. Ketika ada teks, orang
otomatis akan mata akan langsung mengarah ke teksnya, dan itu orang membuat lebih paham lagi tentang sebenarnya ini lagi bicara apa ini. Nah, apalagi kalau ini eh, bahasa asing ya, nah itu sangat terbantu sekali kalau ada teksnya. Dan kita juga bisa istilahnya translate ya ke bahasa lain dari language-nya ini. Kita bisa translate ke bahasa lain. Nah, ini add language-nya. Mau ke bahasa apa, kita bisa tambahkan di sini. Nah, artinya eh, ya kalau ini kayak seperti voice over gitu ya. Jadi suara aslinya jelas bukan orang ini, maka kita kalau ada bahasa lain, kita voice over dengan bahasa lain, mau bahasa apa yang lain. Dan juga ada beberapa pilihan speakernya atau yang ngomong ya. Kayak orang yang ngomong itu ada beberapa macam, beberapa dari satu bahasa itu ada beberapa pilihan biasanya, tergantung bahasanya ya. Nah, itu kita bisa lakukan itu. Jadi ketika penonton kita lebih ngerti bahasa Mandarin, nah tinggal dia klik bahasa Mandarin. Oh, dia lebih mengerti bahasa Inggris, maka dia klik bahasa Inggris. Nah, itu akan sangat memudahkan. Jadi penonton dari berbagai bahasa ini tetap bisa melihat atau bisa menonton video kita dan mereka mengerti. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, ya ini halaman yang tadi saya maksud ya. Visibility-nya kita set public, kemudian kita bisa set meta text-nya, URL-nya pun kita bisa buat yang SEO friendly lah ya. Jadi bisa diubah namanya, judulnya ini. Nah, kita bisa kasih thumbnail-nya tadi itu. Oke, kita bisa ubah apa ini ya, language-nya ya. Saya tunjukkan tadi ini. Oke, misalkan Jerman gitu ya. Oke, ini pilihannya. Nanti kita bisa dengarkan dulu bagaimana hasilnya tadi. Oke, tadi itu sekilas demo dari toolsnya. Oke, teman-teman yang berminat tools ini, segera saja ya, seperti biasa kalau di awal, semakin awal akan biasanya investasinya lebih lebih rendah ya di awal-awal. Oke, kalau teman-teman berminat langsung aja japri saya, DM saya atau japri saya di WA, di Facebook juga boleh, di IG juga boleh, silahkan kontak aja langsung segera supaya bisa langsung praktek, bisa langsung pakai tools ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa.